antara KPU dan Bawaslu itu terjadi trade off, terjadi hubungan yang saling bertolak belakang itu. KPU dengan pemerintah daerah biasanya itu berusaha bagaimana pilkada itu sukses dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Tetapi kadang-kadang peran Bawaslu yang menurut saya, mohon maaf dari Rusdi agak berlebihan, itu membuat orang kadang-kadang malas untuk ikut untuk ikut pemilihan ini. Saya sebagai incumbent ya, itu merasakan kadang-kadang Bawaslu itu Adinda Rusdi itu lebih banyak itu yang dikejar itu incumbent gitu. Kadang-kadang penantang kita itu kadang-kadang sering walaupun gerakannya itu kadang-kadang fitnah, hate speech itu kurang mendapat sorotan dari Bawaslu. Karena yang sering kali dikejar itu adalah katakanlah mungkin petahana atau mungkin tokoh besar yang sudah mapan, itu yang menjadi sorotan oleh Bawaslu. Saya pikir ke depan ya mungkin perlu Bawaslu melihat ini secara berimbang. Ya bukan saja petahana yang dikejar, bukan saja tokoh-tokoh yang sudah mapan yang dikejar, tetapi malah penantang-penantang inilah. Newcomer ini juga perlu diberikan perhatian untuk diberikan pendidikan politik karena mereka belum berpengalaman. Kadang-kadang ini caranya brutal itu. Nah, ini yang membuat masyarakat kita menjadi rusak gitu. Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan kita. Barangkali itu supaya tidak terlalu banyak. Bang Kaidi sedang ngantuk, sorry Bang, nggak lama Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tanggapan terkait pelaksanaan Pilkada Provinsi Riau dari Ketua KPMARI, Abangda Irwan Nasir. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini, sebelum dilanjut, saya juga ingin bertanya terkait bagaimana Bang nantinya ke depan dari KPMARI tersendiri untuk IPR yang di Yogyakarta, untuk adik-adik mahasiswa yang di Yogyakarta. Kita saat ini sudah ada semua komisariat, sudah ada asrama kecuali 2, yaitu di Komisariat Kota Dumai dan juga di Komisariat Rokan Hulu. Tentunya kita berharap daripada peran KPMARI terhadap IPR Yogyakarta, juga bagaimana kemudian nanti lembaga asrama putra dan putri Riau ini dapat realisasi untuk segera direnovasi. Karena Pak Wakil Gubernur sudah hadir, Pak Gubernur juga sudah hadir ke Jogja, kemarin Pak Sikda juga sudah hadir. Nah, harapannya asrama putra dan putri Riau juga bisa segera direnovasi, kira-kira seperti itu. Mungkin dari tanggapan dari Abang Daido Nasin, padanya kami persilakan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada usulan untuk melakukan rehabilitasi asrama, mungkin ini bisa disampaikan kepada katakanlah mungkin kepala daerah setempat. Kalau Dumai mungkin bisa disampaikan kepada Bang Zulkifli, ya. Karena beliau kalau saya nggak salah juga alumni Gajah Mada juga, gitu ya. Kalau saya nggak salah ya, S2-nya di sana. Begitu juga dengan yang di provinsi. Kalau di provinsi saya pikir mungkin bisa melalui Ade Hartati ya, karena Ade juga di Komisi Pendidikan di DPRD Provinsi Riau. Barangkali Ade bisa mungkin memasukkan ini dalam pokok-pokok pikiran atau dalam mungkin katakanlah mungkin aspirasi saudaraku Ade Hartati ya. Karena saya mungkin kapasitas saya hari ini adalah Bupati Meranti. Kalau untuk asrama Meranti, saya bisa langsung putuskan hari ini itu akan kita, kalau ada keluhan akan kita tanggapi. Tapi kalau ada yang lain mungkin saya tidak bisa berkomentar banyak, kecuali nanti mungkin dengan dukungan Bang Kaidir dengan 2024 kita rebut Provinsi Riau Bang Kaidir. Supaya Bang Kaidir. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bang Daido Nasir. Selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan kepada Bang Haidir untuk menanggapi terkait materi yang disampaikan tadi, juga mungkin bisa berbicara tentang untuk kemajuan IPR ya ke depan. Pada Bang Haidir, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Baik. Yang kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan kita semua adalah, bagi saya adik-adik semua ini ya, karena saya yang paling tua di sini sekarang nih. Ada Pak Irwan Nasir, Pak Nugi, Pak Rusidi, Adinda Ade, ya. Terus kawan-kawan kita adik-adik yang dari Jogja, Najib dan kawan-kawan. Nah semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya kawan-kawan yang banyak sekali ini saya lihat ini,
ada 70 orang yang partisipannya, luar biasa ya. Pak Irwan ini kurang beruntung karena tidak bisa lagi maju bupati untuk yang ketiga kalinya. Kalau Pak Irwan bisa maju untuk ketiga kalinya, wah ini bahaya. Bisa terjadi konspirasi. KPU-nya dari IPR Jogja, Bawaslu-nya dari IPR Jogja. Selesai semua. Tapi Pak Irwan nggak bisa lagi ya. Kalau 2024 nanti kita cerita lagi lah mengenai itu. Tapi mudah-mudahan saja, karena saya mendengar selentingan Pak Irwan sedang melirik ke arah timur sana. Jadi ke kepulauan sana saya dengar ya, mudah-mudahan ya. Presentasi dari Nugi dan Pak Rusidi Rusdan itu saya nilai jelas ya, karena salah satu tujuan kita di sini kan untuk memahami prosedur atau proses penyelenggaraan itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita. Yang terakhir keluarnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020. Jadi cukup menjadi polemik di masyarakat karena adanya pandemi COVID-19, sehingga harus ada reschedule pemilihan kita gitu. Jadi dengan penjelasan tadi itu sudah kita paham ya, kita paham bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana pengawasannya. Secara umum saya menilai bagus dan tidak ada masalah sebetulnya dengan proses itu. Tidak ada masalah dengan proses itu. Kalau itu terselenggara dengan baik, tahap demi tahapnya, berjalan dengan baik, sesuai aturan main, maka itu bisa berjalan dengan pemilu, kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Irwan, suksesnya pemilihan umum kepala daerah itu, yang pertama dinilai apakah cukup tinggi tidak partisipasi masyarakatnya, gitu. Cukup tinggi atau tidak partisipasinya. Itu ukuran itu yang pertama. Karena kalau tinggi partisipasinya, pemilih yang datang ke TPS, maka nanti hasilnya itu akan memuaskan biasanya. Calon yang terpilih itu akan lebih confidence untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Nah, untuk terselenggaranya ini, banyaknya orang yang datang ke TPS. Nah, peran yang paling penting di sini untuk menyukseskan pemilihan ini adalah KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu ini dua lembaga yang sangat berperan untuk menjamin suksesnya pemilihan kepala daerah ini. Nah, tapi tadi sudah disinggung juga, kita menghadapi banyak sekali tantangan di lapangan, ya. Banyak sekali menghadapi tantangan di lapangan. Sehingga para pakar menyebut, ini Adinda Nugi dan Adinda Rusidi ya, para pakar menyebut demokrasi kita itu masih demokrasi prosedural, bagus dalam seremonialnya. Semua tertata rapi biasanya acara-acara seremonialnya, sampai pada seremoni siap kalah siap menang. Wah, kan? Tapi setelah bertanding biasanya tidak siap kalah dan tidak siap menang. Jadi demokrasi kita prosedural, dan disebut oleh para pakar kita, banyak pengamat masih miskin nilai. Jadi kenapa itu terjadi? Kenapa tadi disebut? Kenapa pemilu kita syarat dengan akal-akalan? Kenapa pemilihan kepala daerah kita, pilkada kita syarat akal-akalan? Kenapa pilkada kita syarat dengan money politik? Kenapa ada black campaign, negative campaign? Itu semua karena rendahnya sportivitas kita. Rendahnya sportivitas. Nah, para penyelenggara itu mereka menjaga
Kan ada asas jurdil. Nah, jujur dan adil. Nah, keadilan ini harus dijaga oleh KPU dan Bawaslu, harus dijaga. Tetapi kan di lapangan banyak sekali masalah. Ya tadi itu akal-akalan lah, money politik lah, terus kampanye yang di luar jadwal, black campaign, negatif campaign, misalnya semuanya. Betul, semua ingin menggunakan segala cara untuk menang. Tetapi kan tidak menghalalkan segala cara untuk menang. Kalau menggunakan segala cara boleh dong, tapi kalau menghalalkan tidak boleh gitu. Nah, sementara pada pihak lain tadi Adinda Rusdi sudah menyatakan ada ekspektasi yang besar dari masyarakat. Saya setuju. Ekspektasi masyarakat adalah terwujudnya pemilihan yang bersih sesuai dengan harapan masyarakat itu. Jadi, tapi harapan masyarakat ini kalau calonnya dia menang, dia akan katakan itu bagus. Tapi kalau calonnya kalah, dia akan katakan itu tidak bagus, penuh kecurangan. Nah, itu biasanya gitu. Penyakit kita. Jadi, yang menang atau yang kalah sama-sama kurang tidak sportif. Nah, nilai sportivitas ini masih rendah. Kenapa demikian? Karena budaya politik kita. Budaya politik masih perlu kita tingkatkan lagi. Betul, setahap demi setahap demokrasi kita sudah semakin bagus, tapi budaya politiknya masih juga berjalan lambat juga meningkatnya. Jadi budaya politik kita itu yang terjadi di tengah masyarakat kita, sehingga kita menghadapi banyak kendala di lapangan. Tapi mudah-mudahan lah dengan kerja keras KPU, kerja keras Bawaslu, mudah-mudahan pemilihan kita tahun 2020 ini tanggal 9 Desember nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan calon-calon yang direkomendasikan oleh KPMARI hendaknya menang. Nah, saya selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau sangat rekomen dengan rekomendasi dari KPMARI tersebut. Ya, jadi siapa yang didukung oleh KPMARI itu juga yang didukung oleh FKPMR. Ya, dan itu sudah menjadi sikap Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kanda Haidir yang telah menyampaikan dan menanggapi terkait pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Riau. Selanjutnya kepada Kak Ade Hartati selaku anggota DPRD Provinsi Riau untuk memberikan tanggapan, kami persilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah karena malam hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dan sekaligus melaksanakan diskusi akbar terkait dengan kesiapan Pilkada 2020. Yang sama-sama kita hormati ada Bang Haidir, kemudian Ketua kami, Ketua DPW PAN Provinsi Riau, Bang Irwan Nasir, ada Bang Beli, juga ada Mas Nugi, anggota KPU, Adinda Rusdi Rusdan dari Bawaslu, kemudian ada Bang Yamin, Bang Harto, Ulong, ini satu angkatan sama saya, 92 masuk Jogja, kemudian di Ospek, jalan kaki dari Aspura ke Aspuri, Aspuri balik lagi ke Aspura, dengan kalung petai dan membawa sebutir telur asin, yang sudah dicap oleh RT-nya. Bang Harto masih ingat. Kemudian juga ada Ketua IPR, terima kasih Adinda sudah menggagas kegiatan malam hari ini, karena ini mungkin sangat penting bagi kita untuk menyatukan perspektif pemikiran kita sebagai alumni Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, dengan semangat bagaimana membangun Riau ke depan, dengan kehadiran tokoh-tokoh yang berasal mungkin dari Yogyakarta. Mungkin saya lebih memandang dari